Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aminah, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Bontang, berasal dari TK Negeri 1 Pembina Kota Bontang. Hari ini saya bersama rekan saya Yuni Dwi Amarwati, guru TK Negeri 1, dan saya mengajar di kelompok A2 Melon. Baik, terima kasih Bu Ambar atas perkenalannya. Pada kesempatan ini, kami akan melakukan supervisi akademik, yaitu pra-observasi, dengan tujuan untuk mengukur sejauh mana persiapan observer dalam melakukan kegiatan observasi supervisi akademik. Bagaimana kabarnya Bu Ambar? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Bu Ambar atas kesempatan ini. Kita akan melakukan pra-observasi ya Bu Ambar untuk kegiatan observasi yang akan Bu Ambar lakukan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nanti kiranya Bu Ambar dapat menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah Bu Ambar rencanakan. Baik, langsung saja ya Bu Ambar ya. Oke, pertanyaan pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai gitu di observasi nanti? Tujuan pembelajaran yang hari ini saya akan sampaikan atau bermain dengan anak-anak. Pertama, anak dapat menyebutkan angka 1 sampai 10 melalui bermain. Yang kedua, melakukan kegiatan bermain secara berkelompok dengan menyusun masjid. Yang ketiga adalah anak dapat menguatkan dan melenturkan otot dengan kegiatan menggambar masjid dengan berbagai media. Baik, ya, ternyata tujuan pembelajaran Bu Ambar yang akan capai ada menyebutkan angka 1 sampai 10, kemudian anak dapat menentukan otot lewat menggambar dan menyusun balok membentuk masjid. Baik, lalu pertanyaan kedua, area pembelajaran apa yang Bu Ambar ingin capai? Yaitu pertama adalah pengetahuan anak. Di sini saya membahas tentang supaya anak tahu tentang macam-macam tempat ibadah dan mengenal toleransi beragama. Di dalam lingkungan mereka pasti ada beberapa yang berbeda agamanya, bagaimana caranya bertoleransi, anak-anak bertoleransi. Untuk keterampilan anak-anak dalam membangun masjid, dia bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya untuk menyusun masjid dari kepingan balok. Baik, terima kasih ya Bu Ambar. Coba saya kembali mengulang bahwa area pembelajaran yang Bu Ambar ingin capai pengetahuan di mana dapat mengenal sifat toleransi dengan antar umat beragama, kemudian keterampilan anak dapat menyusun masjid dan berkreasi untuk mewujudkan ide-idenya itu. Oke, baik. Lalu strategi apa yang akan Bu Ambar lakukan pada saat pembelajaran nanti? Saya menggunakan pembelajaran berdiferensi yang dimana anak dibagi secara berkelompok dengan anak sendiri yang memilih kelompok. Baik, luar biasa ya Bu Ambar. Oke, berarti strategi yang Bu Ambar lakukan saat pembelajaran dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan sesuai dengan minat dan bakatnya pasti ya Bu Ambar ya. Lalu juga dengan membaginya dengan berkelompok. Oke. Lalu media apa saja yang akan Bu Ambar gunakan saat pembelajaran nanti? Media yang saya gunakan karena nanti untuk mengenalkan anak tentang toleransi, saya akan memunculkan video, otomatis saya menggunakan laptop. Ya. Untuk peralatan yang lain pendukung yaitu dengan balok, spidol krayon, dan kertas HPS. Sepertinya sangat sudah dipersiapkan dengan matang ya. Oke, kira-kira waktu pelaksanaan
observasi nanti kapan Bu Ambar? Insya Allah hari Hari Jumat Jumat tanggal tanggal 18 Oktober ya. Oktober 2024. Oke, baik, semoga nanti saat observasi dapat berjalan lancar dan semua yang tadi sudah rencanakan di observasi ini dapat tercapai. Oke Bu Ambar, sampai ketemu nanti lagi di observasi. Oke, terima kasih. Sama-sama Bu Ambar, terima kasih buat kesempatan ini. Baik, silakan Bu Ambar. Salam warahmatullahi susun ya, susun yang rapi, susun yang rapi. Karena sepatunya temannya Kenzi, karena sepatunya Kenzi. Sebelum kita belajar, apa yang harus kita lakukan? Nah, siapa mau memimpin doa hari ini? Coba Ryan, yuk, yang kenceng. Berilah kami ilmu dan kepandaian yang bermanfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini? Satu terlihat indah. Zara memang pinter. Sapa dulu kakaknya. Ini masih ada makan. Temannya agamanya apa tadi? Temannya tadi yang bukan apa agamanya? Konghucu sama Kristen. Jadi kalau yang pakai jilbab itu orang apa? Hah? Orang Islam. Nah, di sini ada Bunda Ami, agamanya apa Bunda Ami? Kristen. Bunda Ami Kristen. Jadi Bunda Ami tidak memakai jilbab karena di agamanya Bunda Ami tidak dianjurkan memakai jilbab. Yang dianjurkan memakai jilbab adalah agama apa? Islam. Kalian silakan pilih teman, langsung dipanggil temannya. Kalian sebelumnya mau bermain apa dulu? Kalau ya silakan memilih perempuannya 2, lakinya 1. Panggil siapa namanya? Ayla, terus siapa lagi? Ya, dia dipanggil dia. Terus cowoknya siapa? Hafiz. Silakan di meja merah. Boleh teman-teman apa? Yang besar. Yo, Ryan, kamu mana namanya? Dari meja ini. Ayo, Ryan, sama ini. Sama-sama aja. Yo. Yang gede, ayo, Ryan, teman-teman. Kan nanti ada tapnya tanda ya, nasibnya ada tapnya enggak? Ada kubahnya enggak? Ada. Ini ada menaranya nih.
menyebutkan 6 agama di Indonesia, sudah belajar tentang tempat ibadah, ternyata hebat-hebat semua. Selamat siang Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Aminah, CGP Angkatan 11 dari Kota Buntang dan TK Negeri 1 Pembina. Pada siang hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, dan pada kali ini saya tidak sendiri, saya didampingi oleh rekan sejabat saya. Saya Yuni Dwi Amarwati, guru kelas Melon A2 TK Negeri 1 Pembina Buntang. Dan pada kesempatan siang ini kami sangat bersyukur karena saya didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Sri Wahyuni. Ya, terima kasih Bu Sri atas kedatangannya mendampingi kami berdua dalam kegiatan pasca observasi. Dan selamat siang Bu Ambar. Selamat siang Bunda. Apa kabar? Alhamdulillah. Baik, pada pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait jalannya observasi yang Bu Ambar sudah lakukan kemarin di kelas, dengan tujuan pada pasca observasi ini untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Ambar lakukan, serta dapat nantinya menentukan rencana tindak lanjut ke depannya. Baik, sudah siap Bu Ambar? Iya. Nah, sebelum kita lebih lanjut, bagaimana nih Bu Ambar perasaannya Bu Ambar kemarin terkait jalannya observasi? Alhamdulillah, observasi kemarin menurut saya udah lancar dan saya sudah lega, dan saya senang sekali diobservasi karena dengan begitu bisa memperbaiki kinerja saya lebih baik lagi. Oke, baik. Bisakah diceritakan kembali Bu Ambar area pengembangan yang Bu Ambar ingin capai untuk pembelajaran di kelas? Untuk area pengembangan pertama yang saya lakukan yaitu menyediakan media dan alat yang akan digunakan anak. Yang kedua, pengembangan yang akan saya lakukan pengetahuan supaya anak dapat menyebutkan nama-nama ibadah, nama-nama tempat ibadah. Yang kedua, dapat mengetahui tata tertib ketika berada di tempat ibadah. Yang ketiga, dapat memahami tentang toleransi beragama. Menurut saya itu. Baik, terima kasih. Untuk keterampilannya nanti anak bisa membangun atau menciptakan masjid dari balok. Ya. Nah, menurut Bu Ambar, sejauh mana area pengembangan yang Bu Ambar sudah sampaikan tadi, yang ada pengetahuan, tata tertib, keterampilan, apakah sudah berhasil atau belum Bu Ambar? Menurut saya pribadi sudah berhasil. Anak mampu melaksanakan dengan baik kegiatan tersebut, yaitu dalam mengembangkan nilai agama, budi pekerti anak tersebut, terus untuk jati dirinya, untuk literasi maupun matematika atau sains serta teknologinya. Baik. Kalau di angka 1 sampai 10 dari area pengembangannya sudah Bu Ambar sampaikan tadi, dengan keberhasilannya
di skala berapa Bu Ambar untuk saat ini? Sementara ini di skala 7 karena saat pembelajaran ada beberapa anak itu yang belum aktif dalam kegiatan tersebut, dan ada anak yang mungkin belum bisa mengeluarkan ide-idenya dalam menciptakan masjid. Nah, menurut Bu Ambar, apa kekurangan atau mungkin kendala yang Bu Ambar hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di kelas? Ada beberapa di situ, ada beberapa anak itu memang belum muncul daya kreatifnya ketika dalam kegiatan membangun masjid dengan balok. Terus yang kedua mungkin di situ ada perbedaan tingkat penalaran anak dalam menalar apa yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga belum mampu bekerja sama dengan teman sebayanya. Belum mampu bekerja sama. Menurut Bu Ambar, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mengapa anak-anak tadi yang Bu Ambar katakan belum muncul, kemudian dengan teman yang kemudian belum mampu bekerja sama? Ya, untuk yang belum muncul daya kreatifnya, mungkin di situ kurang percaya diri anak yang pertama itu. Yang kedua, memang dia belum muncul ide kreatif itu, mungkin kurang motivasi atau pemantik dari, kalau sekolah mungkin dari gurunya perlu motivasi terus. Kalau bekerja sama dengan wali murid berarti ketika di rumah wali murid juga harus memberikan motivasi, dukungan serta fasilitas yang dia butuhkan. Untuk yang ketiga, anak itu belum paham konsep kerjasamanya tadi. Baik, lalu menurut Bu Ambar, kalau dari tadi ya alasan kenapa itu anak-anak bisa dari kekurangan tadi, kendala tadi, menurut Bu Ambar, kompetensi apa yang ingin Bu Ambar tingkatkan? Dari kegiatan observasi kemarin yang saya ingin capai kompetensinya, dalam menyebutkan nama ibadah, berarti dalam agama dia harus tahu di Indonesia itu ada berapa agama sih, nama agama dan tempat ibadahnya juga, anak untuk mengetahui tempat ibadah yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah aturan tata tertib ketika berada di lingkungan tempat ibadah, dia harus seperti apa. Jadi anak itu sudah tahu, walaupun masih dini harus diberitahu dan mungkin diimplementasikan untuk di sekolah seperti apa. Yang ketiga, anak itu ketika bermain balok bersama menciptakan masjid, anak tersebut bisa bekerja sama dengan temannya, teman yang belum mampu tadi mungkin diajak. Nah, temannya bisa mengajak dengan ayo begini caranya, mungkin seperti itu bisa. Jadi tidak hanya dari guru, motivasinya bisa dari teman sebayanya pula. Terus literasi atau matematikanya dengan balok tadi, anak bisa menghitung jumlah baloknya. Teknologinya bagaimana bisa membuat menara dari berarti yang besar ke kecil seperti itu. Seninya berarti, oh ini pintunya nanti ada jendela, mungkin seperti itu. Baiklah, luar biasa ya Bu Ambar ya. Jadi yang Bu Ambar kompetensi yang ditingkatkan tadi luar biasa. Baik, lalu apa rencana tindak lanjut yang akan Bu Ambar lakukan? Rencana tindak lanjutnya? Untuk tindak lanjutnya, anak-anak yang kurang tadi kita berikan dukungan yang lebih daripada teman-temannya. Terus selain itu butuh pengulangan dalam menyebutkan nama tempat ibadah tadi. Ada beberapa anak yang memang sekali dua kali bisa, ada yang harus berulang-ulang dilakukan lagi. Terus dia harus penguatan sosialnya bahwa kita di Indonesia ada beberapa agama
di lingkungan di rumah pun mungkin ada yang berbeda agama. Bagaimana ketika saat bermain ini, seandainya bermain, ada suara adzan yang agama, sedangkan temannya satunya yang non muslim. Bagaimana itu? Itu ada suara adzan, sebentar ya, aku mau sholat dulu. Bagaimana temannya, sikap temannya tadi, apakah dia harus memberi izin? Disitulah mungkin di sini bisa membentuk karakter anak berakhlak mulia di kemudian hari untuk bangsa Indonesia terutama. Luar biasa gambar, sangat terperinci ya untuk rencana tindak lanjut yang akan Bu Ambar lakukan dengan memberi dukungan yang lebih, kemudian penerangan yang makna sosial. Nah, dalam rencana tindak lanjut ini kayak seperti dukungan begini atau juga dukungan, siapa saja yang nanti yang terlibat dalam rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Ambar? Untuk tindak lanjut yang jelas kan anak sendiri, guru juga. Guru karena sebagai motivator, fasilitator ketika anak belajar di sekolah. Dan juga kita tidak bisa hanya di sekolah, kita harus bekerja sama dengan wali murid untuk kelanjutannya di rumah biar sinkron antara belajar di rumah dan di sekolah. Karena tanpa kita memberi pelajaran kayak sosial tadi, bahwa toleransi beragama itu penting, di sekolah kita sudah mengajarkan, tapi ketika di rumah kalau tidak dipraktekkan, berarti kan tidak berkesinambungan. Jadi kita harus bekerja sama dengan orang tua menjadi motivator dan fasilitator juga ketika anak belajar di rumah. Nah, tadi sudah Bu Ambar sebutkan rencana tindak lanjut, kemudian siapa juga yang terlibat. Nah, kira-kira kapan rencana ini akan dilakukan? Rencana karena setelah observasi kan kita dapat tuh mengevaluasi hasilnya anak-anak seperti apa. Oh, ternyata ada beberapa anak yang masih kurang gitu ya. Berarti kita harus mengadakan pengulangan di situ walaupun kita tidak harus dengan kegiatan atau media yang sama. Kita kegiatannya sama, tujuannya sama, tetapi dengan media ataupun peralatan yang berbeda di tema berikut dan berikutnya. Kalau belum sekali refleksi kok belum terlaksana, berarti kita harus melakukan refleksi berikutnya sampai kita mencapai apa yang kita inginkan. Lalu dari kegiatan dari pra-observasi, kemudian observasi pasca, apakah ada kesimpulan yang ingin Bu Ambar sampaikan? Kesimpulannya mungkin dengan adanya observasi dan pasca, mungkin kesimpulannya bahwa hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi dengan motivasi yang kita punya, terus effort kita, terus memberi pujian untuk anak, keberhasilan anak salah satunya, terus memberikan tadi kerjasama dengan orang tua yang baik, insya Allah akan menjadi hasil yang lebih baik. Mungkin itu cukup. Ya, semoga apa yang sudah direncanakan, kemudian waktu yang sudah ditentukan, semoga nantinya akan berjalan dengan lancar, dan harapan tujuan pembelajaran pun juga nantinya akan tercapai dengan baik, baik itu Bu Ambar maupun juga untuk anak-anak murid, bahkan untuk warga sekolah dan orang tua murid. Baik itu Bu Ambar, terima kasih banyak buat kesempatan pada siang hari ini. Kita sudah melalui beberapa rangkaian mulai dari kemudian observasi, pasca, dan terima kasih juga, saya juga belajar banyak dari Bu Ambar selama observasi. Baik, dari kegiatan pasca observasi ini, karena kami didampingi oleh Bu Sri selaku pengajar praktik, mungkin ada yang terakhir yang ingin disampaikan. Ya, terima kasih, sungguh sangat luar biasa ya Bunda Ami dan Bunda Ambar
dalam proses tahapan supervisi, pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Terus semangat, terus belajar, refleksi ditingkatkan, lebih detail lagi dalam membuat goalnya, utamanya dalam menentukan kapan akan kita lihat hasilnya sehingga tujuannya jelas. Itu saja mungkin ya. Good job Bunda Ami, good job Bunda Ambar. Terima kasih sudah support Bunda Ami. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda Sri, Bu Sri Wahyuni yang sudah membersamai kita, kami, khususnya saya dalam melakukan pasca observasi ini, juga Bu Ambar. Ditunggu untuk pertemuan selanjutnya. Baik, demikian kegiatan kita pada siang hari ini dalam pasca observasi. Kiranya kita sehat selalu. Salam bahagia, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.